Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilm wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Baik ayuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah. Di sini ana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah rangkaian acara kita bisa mengkaji agama Islam, kita bisa menimba ilmu, kita bisa mendengarkan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, di sini ayuhal ikhwatul kiram, kita perlu tahu ini kenikmatan. Karena pernah juga kondisinya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu datang ke Nabi, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kami itu duduk bersama engkau, iman tuh naik sekali. Tapi ketika majelis bubar, kenapa kok tiba-tiba turun gitu?" Jadi sahabat ini menyangka bahwasanya yang namanya kita tuh harus ibadah terus gitu, iman tuh harus tinggi terus. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? "Ya fulan, sa'ah. Ada saatnya kita itu bercanda, ada saatnya kita itu belajar. Kita nggak mungkin belajar terus, penat kita, Masya Allah. Pasti harus ada apa? Harus ada candanya, harus ada rekreasinya, atau ada healingnya. Termasuk kita ini istilahnya melakukan safar, itu untuk healing. Dan ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan safarlah kalian, fafi al-asfari khamsu fawaid. Karena dalam safar itu ada 5 faedah. Yang pertama apa? Tafarruju hammin, untuk menghilangkan kepenatan, healing bahasa kita. Jadi memang mau nggak mau kita ini harus safar, mau pergi dan sebagainya. Tapi di tengah-tengah safar kita untuk healing itu harus ada apa? Menyimak ilmu. Jadi sa'ah. Ada saatnya kita bermain, ada saatnya kita apa? Menimba ilmu. Taib, di sini insyaallah Subhanahu wa taala kita akan membahas adab bersama muslim, dan ana meminta izin dari Ustaz Dimas juga. Di sini ada juga Ustaz Dimas. Ya insyaallah Subhanahu wa taala di sini ana diamanahkan untuk menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk sama-sama bisa sharing tentang masalah ilmu. Dan di sini kita akan membahas adab bersama muslim. Pembahasan ini pembahasan penting. Kenapa penting? Gini Pak, Masya Allah. Ada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min ahabbikum ilayya," orang yang paling saya cintai dari kalian, "wa aqrabikum minni majlisa," dan orang yang paling dekat tempat duduknya dari saya, "ahasinum akhlaqa," orang yang paling baik akhlaknya. Antum tahu Pak, Masya Allah, ini kumpul kita kayak gini itu bahagia, wallahi bahagia. Apalagi kalau antum jumpa bersama para ustadz-ustadz yang nggak ada gapnya gitu ya, yang nggak ada pembatasnya, sesama para asatidah, apalagi asatidah kibar, itu bahagia ya, Masya Allah. Antum tahu, orang nanti pada hari kiamat itu bisa duduk di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita nggak bisa, saat ini belum bisa, tapi di surga itu akses dibuka selebar-lebarnya. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ini kenikmatan yang termasuk paling besar setelah melihat Allah Subhanahu wa taala. Besar sekali. Makanya antum pasti ada kecemburuan. Wallahi, sampai ana yakinnya pasti antum ada ghirah. Itu kok kenapa ya yang bisa cuman duduk bersama para ustadz itu cuman panitia kajian. Yang bisa masuk akses ke masjid cuman panitia kajian. Iyalah, kalau mau dibuka semua rusuh pasti. Hanya orang-orang tertentu saja. Nah, di akhirat nanti kita ada kesempatan itu, ada akses itu untuk dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kita harapan yang paling besar, kalau ditanya cita-citaan yang paling besar itu apa? Masuk surga. Lihat wajah Allah bergandengan tangan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cita-cita paling besar. Nah, ada yang lain. Makanya kalau sudah berbicara seperti itu, berarti adab itu penting atau enggak? Oh, penting. Apalagi kita ini kan komunitas yang hobinya kita ini memang kumpul, yang kita itu hobinya memang kita itu istilah bersenda gurau, tapi tetap dalam koridor syariat, itu pasti senang.
Ada yang orang-orang yang kita memang jadikan idola seperti itu, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting bagi kita untuk menjadikan adab itu keseharian kita. Baik, berbicara tentang adab, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan patokannya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau beradab contoh Nabi. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Aisyah mengatakan kanat khuluquhul Quran. Akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seluruhnya persis Al-Quran. Masya Allah. Nabi SAW tidak pernah mengumpat, beliau tidak pernah mencela, beliau tidak pernah melaknat. Beliau itu sering tersenyum, beliau selalu membantu orang yang sedang kesulitan, dan seterusnya. Kalau kita mau berakhlak contoh Nabi kita Muhammad SAW, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Di dalam jiwanya Nabi kita Muhammad SAW itu terdapat uswah hasanah, contoh yang baik untuk siapa? Liman kana yarjullah, untuk orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dalam alam akhirat. Jadi enggak semua orang Allah kasih taufik bisa mencontoh Nabi. Gimana Nabi jalan? Nabi SAW itu jalan, Masya Allah ya, ka'annama yanhattu min sababin, seakan-akan Nabi itu turun dari tempat yang tinggi ke bawah. Maksudnya gagah, cepat. Oke, kalau bikers jalannya goel-goel ini, geol-geol gitu kan, jangan. Harus sama tak. Itu akhlak dalam berjalan. Dan kita punya beberapa asatidzah yang ma'ruf. Mereka ini jalan nih rata-rata ustaz-ustaz kita tuh jalan tuh cepat. Emang cepat. Masya Allah, Mbak. Antum kalau pernah jalan sama Ustaz Syafiq gitu ya, jalan itu memang harus cepat. Kalau enggak antum ketinggalan sudah. Dan ini kadang-kadang akhlak yang seperti itu memang harus dicontoh, karena beliau itu udah sempurna semuanya. Maka dari itu ala kulli di sini yang namanya akhlak yang baik itu penting bagi kita, dan patokannya siapa? Bukan uruf biasa, bukan hanya sekedar adat, bukan hanya sekedar taqalid, tapi apa? Qala Allah, qala Rasul. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram, kalau seandainya orang itu sudah berakhlak mulia, itu tanda imannya itu tinggi. Kalau antum mau tahu ini imannya orang lemah atau lagi tinggi, lihat akhlaknya. Biasanya kalau orang lagi semangat-semangatnya itu Masya Allah, lagi taat betul, lagi tunduk betul kepada Allah, akhlaknya baik. Tapi biasanya kalau dia itu lagi banyak maksiatnya, lagi futur imannya, lagi lemah dia, lagi betul-betul terjun bebas itu imannya, biasanya akhlaknya nggak baik. Dia di situ saja. Dan ini patokan yang Nabi SAW kasihkan. Beliau katakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik, yang paling sempurna afwan imannya, yang paling baik akhlaknya. Ini patokan yang ngasih itu Nabi SAW. Jadi kalau antum lihat, oh ini orang ini suka mengumpat, orang ini suka mencela, orang ini suka keda, itu antum yakini imannya itu lagi apa? Terjun bebas, lagi futur. Ini orang harus dikuatkan. Tapi kalau seandainya dia itu taat, kalem gitu kan, Masya Allah, nggak mau ganggu orang, dan sama Allah kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul tunduk, itu ana yakin iman dia itu lagi apa? Lagi tinggi-tingginya. Kalau bisa kita harus apa? Tinggikan iman dengan akhlak yang baik. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram, kita perlu tahu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Kita itu saling istilahnya menguatkan, itu pondasi yang kuat hubungan antara sama muslim. Antum harus bangun itu ukhuwah. Antum harus bangun kedekatan, termasuk sama bikers. Gitu loh. Apalagi antum ini kan komunitas. Komunitas itu yang diharapkan itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya yang namanya sesama mukmin itu ikhwah, saling bersaudara. Antum saudara ana saudara antum, sudah. Bas. Yang membedakan kita itu nggak ada sama sekali, illa bittaqwa, kecuali ketakwaan kita kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallah atqakum." Orang yang paling istilahnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala
adalah orang paling bertakwa. Nggak ada yang membedakan kita sama sekali. Bukan jabatan, bukan harta, bukan kedudukan, bukan, sama sekali bukan. Hatta kendaraannya bukan. Ada kendaraannya ini Vespa, masya Allah. Ada yang Supra, Karisma, atau ada yang lebih bagus lagi. Itu nggak membedakan kita, masya Allah. Di mata Allah, di sisi Allah nggak ada yang membedakan itu. Kecuali apa? At-taqwa, ketakwaan. Makanya kita jangan sampai tergiur dengan apa? Jabatan kita, tergiur dengan harta kita, fulus kita, tergiur dengan kendaraan kita. Nggak, jangan. Yang kita jadikan fokus kita itu hati dan amal kita. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum. Allah tuh nggak lihat rupa kita. Kita setampan kayak Nabi Yusuf pun, akhlak yang nggak ada, lewat. Di sisi Allah SWT itu nggak jadi hitungan. Wa la ila amwalikum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat harta kita. Rumah kita mungkin besar, mobil kita mungkin mewah, motor kita mungkin masya Allah, fulus kita mungkin banyak, jabatan kita tinggi, relasi di mana-mana ada, mungkin. Tapi itu nggak menyelamatkan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita nggak bertakwa. Terus apa patokannya? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat dari kita itu hati, bersih nggak hatinya, tulus nggak hatinya untuk Allah, untuk kawan-kawannya, untuk saudara-saudaranya, wa amalikum, dan kepada amal kalian, perbuatan kalian itu harus ada di situ ya ikhwah. Maka di sini kita ukhuwah Islamiyah itu dibangun, nggak ada gap sama sekali dan tidak ada pembatas sama sekali. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kita harus bangun ukhuwah? Nabi katakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian ini nggak akan bisa masuk ke dalam surga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian nggak akan sempurna imannya sampai kalian tuh saling mencintai. Jangan saling membenci. Ana cinta antum karena Allah dan antum cinta ana juga karena Allah. Bangun di situ. Selesai. Wala tahabbu. Ya, wala tadkhul jannah hatta tahabbu. Kalian enggak akan masuk surga sampai saling apa? Mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku kasih kalian sesuatu hal? Kalau seandainya aku kasih ini kepada kalian dan kalian amalkan, pasti kalian saling mencintai. Apa itu kata para sahabat? Nabi kita SAW katakan afshus salam bainakum, tebarkan salam sama kalian. Pak, masya Allah ya, ana sampai detik ini ana bersyukur Pak, di pondok kami itu semua santri walillahilhamd, ini banyak udah saksi yang di Prabu ikhwah juga sudah tahu banyak, masya Allah. Itu kebiasaan mengucapkan salam itu sering sekali, dan itu kami tanamkan dari sejak kecil sampai detik ini. Jadi kalau ada tamu yang baru, itu mereka semua rata-rata salam. Antum kalau datang main-main ke tempat kami, insya Allah assalamualaikum, assalamualaikum, itu sering sekali, sering. Dan itu bukan suatu hal yang tabu di kami. Jadi gini Pak, hatta kalau seandainya, ini contoh saja ya, contoh kalau anak dari jalur sini, anak udah jumpa nih sama antum, assalamualaikum di sini ya, terpisah sama tenda, kumpul jumpa lagi, jadi terpisah sama tenda, salam lagi, dan itu biasa bagi kami. Dan itu hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kita nih kalau udah jumpa sama ikhwan kita, kita saling sapa, saling salam gitu kan. Kemudian apa? Terpisah dengan batu, dengan pohon. Apa kata Nabi SAW? Salam lagi, ucapkan salam lagi. Ini Nabi SAW katakan untuk kita agar kita betul-betul sadar bahwa ukhuwah itu memang harus dibangun. Jadi kalau seandainya antum nanti jumpa sama anak salam, ya sudah, jangan ini kok kebanyakan salam. Memang itulah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu biasa. Jadi kalau anak ucapkan salam, sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu biasa, Pak. Itu untuk membangun apa? Ukhuwah Islamiyah. Kemudian masya Allah, yang perlu kita ketahui juga, termasuk adab sama muslim, ini penting bagi kita saling mendoakan. Apalagi mendoakan di saat orang yang kita doakan itu nggak tahu. Ini penting, dan itu doanya mustajab. Jadi kalau seandainya antum kenal semisal MBI yang di chapter mungkin di Jakarta, atau yang di Tangerang, atau yang di mana, itu butuh dengan doa, antum doakan.
walaupun jauh. Dan dia nggak tahu doa kita sedang mendoakan dia, tapi itu mustajab. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'il muslim li akhihi inda dharil ghaib. Doa seorang muslim untuk saudaranya di saat saudaranya nggak tahu, maka apa? Mustajabatun, doanya mustajab. Kalau seandainya ada yang meninggal di sana, antum doakan, jangan bakhil. Jangan apa? Bakhil. Sekarang tuh udah mudah sekali antum doakan. Nggak perlu antum sampai telepon fulan, keluarganya fulan, nggak perlu antum doakan di depan dia, nggak perlu. Sekarang antum udah dapat info nih, semisal ada fulan kena musibah, antum bantu doanya. Allahumma yassir lahu, ya Allah mudahkanlah urusan dia ya Allah. Terus antum seandainya ada fulan kena musibah, banyak hutangnya, antum doakan Allahumma qdi dainal madinin, ya Allah tunaikanlah, selesaikanlah hutangnya orang-orang, masih ada kawan-kawan kita yang punya hutang. Antum doakan, Masya Allah. Itu mustajabatun, itu mustajab. Dulu ketika kami nyantri, ada yang bertanya, Ustaz, kalau seandainya kami doakan terus untuk kawan kami, ya kami rugi dong. Ya kami juga nggak mendapatkan keuntungan nanti. Enggak. Antum tahu, Masya Allah, doa antum untuk saudara antum belum tentu diterima, walaupun itu aslinya mustajab loh ya. Tapi kadang-kadang dihalangi dengan dosa kita, dihalangi dengan maksiat-maksiat kita, dihalangi dengan kekurangan kita, kelalaian kita dan sebagainya. Tapi kalau kita doakan nih untuk saudara kita semuslim nih, anggaplah Masya Allah mustajab, kita senang sekali. Pun kalau seandainya nggak mustajab, nggak ada masalah, Masya Allah. Tapi para malaikat itu akan mengatakan wal amin walaka bimithli, amin, dan engkau akan mendapatkan hal yang serupa. Antum tahu Pak, Masya Allah. Anak mau naik sekarang, doa malaikat mustajab atau nggak mustajab? Mustajab. Malaikat nih kapan minta kepada Allah, mustajab. Dikasih oleh Allah, dikasih oleh Allah. Makanya antum jangan sungkan-sungkan, Pak. Ana nih sering sekali ana mengatakan, Masya Allah Pak, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan rezeki antum. Jangan antum bakhil. Ada orang enak banget dia yang didoain, anak enggak. Nggak apa-apa, biarkan. Semoga Allah melapangkan rezeki antum, semoga Allah memberkahi keluarga antum, dan seterusnya. Apa kata para malaikat? Walakum mislu, walakum bimislin. Kalian engkau wahai fulan akan mendapatkan hal yang sama. Masya Allah. Itu doa malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, pasti mustajab. Maka dari itu di sini kita harus sering mendoakan. Fulan kena musibah, antum doakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurhu fi musibati wa akhlif lahu khairan minha. Itu sering kita doakan untuk sama kawan-kawan kita. Jadi betul-betul walaupun kita nggak pernah jumpa sama beliau gitu kan, sama fulan wala alan, anggaplah contoh. Tapi kedekatan itu sudah ada. Dan itu namanya ukhuwah Islamiyah, dibangun baik secara offline, secara tatap muka, face to face, saling ngopi, ataupun ya kita cuman daring gitu loh. Secara apa? Secara online. Nah, wallahu alam bishawab. Kemudian yang berikutnya, adab sama muslim ini penting, Mbak. Kita harus jaga lisan kita. Karena biasanya kumpul-kumpul itu identik dengan ghibah, identik dengan namimah, identik dengan caci maki mungkin saja. Nah, kalau kita kumpul itu biasanya ketika safar itu akan nampak semuanya. Takutnya ada orang-orang yang sensitif. Walaupun aslinya antum tolong jangan terlalu sensitif, jangan terlalu bawa perasaan. Makanya dalam Islam ini penting, Mbak. Ini untuk antum semua, jiwa-jiwa yang sering safar gitu ya. Antum jangan bawa perasaan. Ini nasihat ana. Karena yang mungkin saja kalau antum bawa perasaan, antum akan capek hidup. Apalagi kalau antum sedang apa? Safar. Safar nih kata Nabi, qit'atun minal adab. Kita tuh sama saja mendapatkan potongan dari azab, letih, capek dan sebagainya. Antum jangan bawa perasaan. Terus gimana? Tajahul, taghaful. Kalau ada semisal orang canda sama kita, mungkin anggaplah berlebihan. Anggap saja itu taghaful, pura-pura ya nggak tahu, ya normal saja sudah. Itu yang paling bahagia. Jadi nasihat anak, jangan bawa perasaan. Jadi hati itu memang harus agak diapain? Ditebelkan sedikit.
hati itu agak dilapangkan sedikit. Fa'fu anhum wasfa, kata Allah. Kita itu harus lapangkan dada kita, maafkan sudah. Itu jiwa biker sih lo ya. Harusnya. Karena anak nih, Pak, sering safar. Anak sering sama ikhwah tuh sering banyak. Kalau kita, Pak, Masya Allah, sering safar, itu bawaannya, bawa perasaan, habis, Pak. Selalu dengerin apa kata orang, Pak, Masya Allah, nggak hidup kita. Makanya orang Ustaz, anak selalu dicela. Nggak apa-apa. Itu udah sunnatullah. Antum hidup pasti dicela. Tapi anak ingatkan, Masya Allah, Pak, untuk antum juga sama. Walaupun kawan antum sudah berlapang dada, tapi tolong ghibah dijauhin, namimah, adu domba, itu jauhin. Bahkan kadang-kadang mungkin ada orang-orang tuh dzul wajhain. Orang-orang, kata Nabi nih ya, dzul wajhain. Orang yang paling buruk dari kalian di sisi Allah, kata Nabi kita Muhammad SAW, dzul wajhain. Orang yang punya dua wajah. Ya'ti hadza bihadza wa ya'ti hadza bihadza. Datang ke fulan dengan satu muka, datang ke alan dengan satu muka. Jadi dua mukanya. Ini nggak boleh, Masya Allah. Jadi jadilah kita ini seorang yang betul-betul bertanggung jawab lisannya di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah ada satupun ucapan yang terucap dari lisan kita kecuali di situ ada raqib. Ada malaikat yang mengintai, yang memantau, atid, dan malaikat yang mencatat semuanya. Rapi, Pak. Kalau seandainya kita nggak bisa susun dari sekarang, wallahi rugi. Nanti pada hari kiamat kita semua akan mengeluh. Di hari kiamat nanti akan banyak orang-orang yang akan mengatakan, mali hadzal kitab, kenapa rapot catatan amal kami itu tercatat semua nilainya, la yughadir shaghirah wala kabirah. Dosa kami kecil tercatat, dosa kami besar tercatat, semuanya. Jadi, Pak, antum kalau ujian nggak persiapan, ya ada dua kelompok orang dalam pembagian raport. Biasa gitu di sekolah. Ada orang yang bahagia, senang sebelum pembagian raport. Ada orang yang betul-betul takut, betul-betul risau. Apa bedanya? Orang yang belajar mempersiapkan ujiannya, dia akan semangat. Tapi kalau orang yang betul-betul nggak persiapan, orang yang nggak pernah belajar, dia akan takut. Aduh, udahlah, anak nggak maulah datang, udahlah orang lain aja yang datang sudah. Itu kadang-kadang harus kita perhatikan. Nah, jadi lisan nih harus kita persiapkan. Kita harus betul-betul pertimbangkan, karena kita tuh nggak akan selamat pada hari kiamat kecuali dengan selamatnya hati kita. Bersihkan apa? Hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, Masya Allah, yang perlu kita perhatikan juga sama komunitas ini, hormati yang lebih tua secara umur. Hormati, Pak. Dan sayangi yang lebih muda. Jadi sama yang tua kita hormat, sama yang muda kita respect, sayang. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan bagian dari umat Islam orang-orang yang tidak sayang dengan orang yang lebih kecil. Walam yuwaqir kabirana, dan bukan dari golongan kami orang yang menghormati orang lebih tua. Maksudnya gimana, Pak? Kalau sama yang lebih kecil itu harus sayang. Anggap dia ini adik kita. Gimana kita dengan adik kita? Ya itu kita bermuamalah sama dia. Makanya, Pak, orang yang terkenal paling sayang dengan anak kecil itu Nabi kita Muhammad SAW. Antum tahu, Pak, Masya Allah, anak kecil itu bahkan nggak ada gap dengan Nabi SAW. Oh, coba kita, Pak, nggak semua anak kecil tuh bisa gabung dengan kita. Bahkan kita pun nggak mau. Aduh, ini anak-anak tuh buang ke sana jauh-jauh. Itu kadang-kadang ada orang sifatnya kayak gitu. Tapi Nabi enggak. Orang yang paling dekat dengan Nabi SAW, anak kecil tuh bisa masuk, nggak ada gap sama sekali. Antum tahu, Masya Allah, di antara bukti Nabi kita Muhammad SAW itu perhatian dengan anak-anak. Anas bin Malik tuh punya adik, dipanggil tuh Abu Umair. Abu Umair itu melihara burung, burungnya mati. Antum tahu, Pak, Nabi pun sampai tahu nama burung tadi, punya Nuhir. Burung yang dimiliki oleh Abu Umair yang masih kecil, Nabi tahu namanya. Antum tahu nggak, Pak, nama kucing tetangga? Belum tentu tahu.
Nabi tahu, Pak. Abu Umair itu namakan burungnya yang dia pelihara itu sebagai dengan nama Nughair. Ketika mati, Masya Allah, Nabi datang, Masya Allah, untuk menghibur si Abu Umair. Nabi katakan, ya Abu Umair, jadi masih kecil, jadi Pak nggak ada masalah, atau masih kecil punya kunyah itu nggak ada masalah. Abu Fulan nggak apa-apa. Dia masih kecil, ya Abu Umair, ada fa'alan Nughair. Ini kenapa sih Nughair? Mati ya Rasulullah. Jadi ini anak ngeluapkan istilahnya isi hatinya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan bapaknya, bukan keluarganya, bukan Mbak Anas bin Malik. Ini dibawa oleh emaknya Ummu Sulaim ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak ada hubungan kekerabatan sama sekali. Tapi Nabi perhatian. Berarti ini membuktikan kalau sama yang lebih muda kita tuh harus sayang. Jaga di situ, Pak. Terus antum tahu juga Nabi kapan wudhu, Masya Allah. Ada anak kecil di sebelahnya wudhu. Nabi SAW ketika kumur-kumur, beliau semburkan. Hus. Ini anak seneng, Pak, Masya Allah, disembur dengan air oleh Nabi SAW. Tapi jangan antum buat kayak gitu sama anak orang. Antum lagi wudhu, ada anak-anak swab. Hus. Marah Pak bapaknya marah, Masya Allah. Nabi SAW kenapa dihembuskan kayak itu? Karena Nabi SAW itu ludah Nabi itu bisa jadi obat untuk Ali ibn Abi Thalib perang Khaybar. Diludahi matanya Ali yang betul-betul lagi belekan gitu ya, nggak bisa lihat, lagi sakit, sembuh. Seakan-akan nggak kena penyakit. Antum Pak sakit mata, Ustadz ludahin Ustadz. Asli Pak, tambah bengkak mata antum, nggak bisa. Ludah Nabi SAW itu bersih. Iya, Nabi SAW itu sering siwakan, sering sikat gigi itu sering. Lah kita 2 kali sehari kuman semuanya. Jangan antum membuskan anak orang itu, marah bapaknya. Jadi ala kulal di sini yang dapat kita ambil, Nabi sama anak-anak itu bisa masuk. Bahkan Nabi SAW kata Anas bin Malik, ini kata Anas mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra bighilman sallama alaihim. Nabi ini kapan lewat anak-anak kecil, Nabi ucapkan salam. Dan ini berarti, Mbak, kita ini dapat kita ambil faedah, harus sayang sesama, Mbak, adik bawah umur kita. Apalagi antum satu komunitas, itu usahakan sayangi. Sama yang lebih tua harus betul-betul hormat. Hormat, Pak, Masya Allah. Kita tuh harus tahu kondisi kita, tempatkan diri kita kepada orang lebih tua. Maksudnya gimana? Gini, Pak, para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, mereka katakan, Masya Allah, ini Abu Hurairah katakan, kalau ada yang jauh di bawah kami panggil ibn, anak, ya bunai, wahai anakku. Kalau jauh sekali dipanggil anak, jadi nggak panggil nama saja, nak gitu. Kalau sama itu dipanggil kata Abu Hurairah, sejawat gitu ya. Sama yang lebih tua kami anggap bapak. Nah antum coba posisikan gitu kan, sama yang lebih tua ya panggil pak lah, ya pak gitu, pak gitu. Jangan antum manggil asal. Kadang-kadang ada orang nggak mau dipanggil pak gitu. Anda ambil contoh, Pak, Insya Allah ya, Pak Hafid, mungkin antum tahu ya, Pak Hafid MBI Palembang. Ana manggil beliau dulu tuh Pak, aduh Ustaz, jangan Pak Ustaz, panggil Ana Bang lah katanya. Ana ini masih muda katanya, Masya Allah. Tapi Ana tuh memang, Mbak, dari awal Ana memang nggak mau istilahnya nggak hormat. Ana tahu itu lebih tua, Ana panggil Pak sudah. Kecuali memang beliau yang bilang jangan Ustaz, panggil Ana Bang aja. Nah di Jakarta tuh banyak, Ustaz jangan panggil Ana Pak Bang katanya, panggil Ana Bang atau panggil Ana Mas katanya. Karena itu respect dari awal Ana untuk yang lebih tua, harus kayak gitu, Pak. Jadi sejawat ini, seumuran kita, semisal satu umuran, itu kita panggil ya akhi. Itu normal, beda setahun, beda 2 tahun. Tapi kalau terlalu jauh gitu ya, panggillah Pak. Tapi kalau dia memang nggak mau, panggil dengan nama yang paling dia sukai. Ya apa, Bang atau Mas atau apa. Dia merasa aduh dipanggil Pak terlalu tua. Antum nggak semua mau dipanggil Om kan gitu. Tapi ada tempat lain dipanggil Om itu penghormatan kita untuk dia dan sebagainya. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi di sini hatta panggilan pun mereka para sahabat itu betul-betul apa diperhatiin. Itu kondisi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian
ini ada banyak ini Pak. Sampai jam berapa kita? Sampai jam berapa kita Pak? Kita buat? Hah? Sampai jam sarapan. Sarapan jam berapa kita kira Pak? Jam Jangan jam 9. Anda takut antum bosan gitu Pak. 6:30 kita buat ya materinya. Baik. Kemudian yang berikutnya, antum kalau mau nasihatin orang, coba nasihatin afwan Pak ya. 4 mata. Jangan depan orang. Kalau kecuali antum sudah berkali-kali, mungkin memang sering lupa. Anda ambil contoh ini. Kadang-kadang afwan Pak, kita itu lupa dalam kondisi minum. Kadang-kadang minum masih pakai tangan kiri. Itu kalau kita mau nasihatin tuh Pak, tolong agak jangan di depan umum. Nanti kita ingat dulu wajah siapa, kita panggil afwan Pak. Kalau bisa nanti makannya, minumnya pakai tangan apa? Kanan. Jangan tersinggung Pak ya. Ini kita sama-sama mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 mata. 4 mata berkali-kali. Tapi ternyata nggak berubah. Seringnya orang itu masuk di istilahnya memorinya itu kapan momen itu terjadi. Jadi kalau seandainya ini nggak masuk, berkali-kali antum melihat, oh, ada kalanya memang penting di saat itu dinasihati. Dia lagi makan nih, kondisi qadarullah masya'afal pakai tangan kiri, atau langsung tegur ya nggak apa-apa. Karena kadang-kadang orang itu akan istilahnya akan betul-betul sadar, oh iya, masuk ke memori dia itu di saat dia berbuat salah, langsung tak kena gitu biasanya. Nah, itu boleh. Dan ketika dinasihati itu jangan semua tertuju ke orang tersebut. Oh, pura-pura nggak tahu. Ini sama seperti orang kentut, kata Nabi. Orang kentut tuh jangan diketawain. Ini nggak boleh. Kalau ada yang kentut, pura-pura nggak tahu. Bahkan kata Nabi kita falyakhudh bi anfihi. Sekalian yang dengar kentut orang, cukup kalau bau gitu ya, cukup tutup hidung, nggak usah ketawa, nggak boleh ketawa. Pura-pura nggak tahu. Kalau memang nggak ketahan, antum tutup hidung sedikit aja. Biar untuk menjaga kehormatan fulan. Itu berarti nasihat ini penting sekali Pak bagi kita. Kalau seandainya kita itu ingin ngasih tahu orang, itu bijak. Jadi usahakan berkali-kali itu di awal memang harus sabar tersembunyi. Itu Allah SWT firmankan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak orang ke jalan Allah SWT itu dengan sikap bijak berkali-kali. Sama pakai santri, anak nasihatin santri itu enggak nasihatin depan umum dulu, enggak pernah. Sekali sampai terulang beberapa kali, mau nggak mau harus apa ditegakkan di masjid. Sudah, anak panggil fulan, ini berbuat ini, ada sampaikan. Semisal nggak pakai bahasa Arab gitu ya, itu dipanggil dulu Pak, dipanggil di kantor sama Kisem Lugo, semisal dipanggil berkali-kali. Tapi kalau seandainya dia udah memang nggak mempan, kita panggil di depan masjid. Habis itu biasanya nggak lagi melanggar. Jadi ada sikap bijak. Kita lembut pada tempatnya, kondisi agak sedikit digas pada tempatnya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW lembut pada tempatnya dan agak sedikit digas pada tempatnya. Jadi anak ambil contoh Pak. Kalau seandainya semua lembut, anak itu akan rusak. Nanti anak itu Pak akan berani lawan sama orang tuanya. Ini terjadi Pak. Tapi kalau terus keras, anak itu nggak akan percaya diri. Anak jumpai ada salah satu santri kami. Itu kalau ngobrol sama kita itu nggak go deh. Qadarullah ma syafal. Anak baru tahu sebabnya kenapa. Sering dimarahin sama bapaknya, bahkan ditendang sama bapaknya. Ana pernah lihat dia ini ditendang oleh bapaknya depan kami. Masya Allah. Ana sampai kaget gitu. Jadi ditendang sama bapaknya di depan kami. Oh pantes. Ana langsung ngambil kesimpulan, pantes ini anak itu nggak pedean. Jadi ketika dia mau mengungkapkan apa yang dia mau ungkapkan, itu akhirnya ngak itu gago. Ana sampai bilang, Pak jangan kayak gitu Pak. Itu anak antum, itu anak-anak bilang. Anak didik ini Pak, ini anak bilang. Itu bertahun-tahun. Ketika anak lihat antum nendang nih anak antum, itu berat bagi anak bilang. Jangan Pak. Itu sampai diancam Pak, sampai terucap di depan anak, depan dia ini juga.
kamu katanya, saya gantung kamu di sini di rumah. Ya wajar lah Pak. Ana jumpai anak tuh gagok. Jadi setoran Quran bun, setoran Quran tuh sampai gagok. Dia hafal, tapi gitu kan. Jadi antum tuh harus lempatkan gini Pak, digas pada tempatnya, dilembutkan pada tempatnya. Nabi Pak lembut, tapi ada kala Nabi keras. Nabi pernah mengingatkan, jangan sampai kalian itu pakai cincin dari apa? Emas. Masih ada yang pakai itu Pak. Padahal Nabi udah ingatkan nih di hadapan halayak ramai apa? Para sahabat Nabi SAW masih ada yang pakai cincin dari emas. Akhirnya Nabi SAW langsung ngambil nih tangan sahabat, dicabut oleh Nabi, dicabut paksa nih, emas loh ya, dicabut paksa oleh Nabi, dicampakkan di apa di atas batu, tiang, dicampak oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Langsung Nabi katakan, ya'midu ahadukum ila jumratin min nar fayaj'aluha fi yadihi. Salah seorang dari kalian itu telah mengambil bara atau batu neraka dan dia letakkan di tangannya. Langsung dicampakkan. Nabi tinggalkan nih sahabat. Nabi nggak mau lagi lihat wajahnya. Habis itu apa kata para sahabat Nabi kita SAW untuk sahabat tersebut yang dimarahi oleh Nabi SAW? Ya fulan, khudhu wantafi' bihi. Ambil itu cincin, engkau bisa ambil manfaat, kasih istri bisa, dijual bisa. Apa kata dia? Saking kena syoknya gitu ya, la akhudhuhu wa qad tarahu Rasulullah SAW. Aku nggak akan ambil kata dia. Sedangkan cincin itu sudah dicampakkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan berpengaruh. Digitukan dulu baru ngah gitu loh. Jadi ada orang-orang yang memang kadang-kadang dilembutin nggak bisa. Memang harus apa? Agak dikeraskan sedikit. Antum tahu Umar? Masya Allah. Umar nih Pak memang keras orangnya. Abu Bakar ngomong, kalian tahu kenapa ini Umar keras? Ma yara min nafsi minal lin. Karena Umar lihat saya ini itu terlalu lembut, maka dia keraskan. Aslinya dia lembut. Ini ucapan Abu Bakar tentang Umar. Nggak ada masalah Umar jadi pemimpin bagi kalian. Jadi ini ucapan Abu Bakar ucapkan sebelum Abu Bakar meninggal. Umar tuh aslinya nggak keras, tapi kenapa dia keras? Karena saya terlalu lembut. Berarti ada lembut pada tempatnya, ada keras pada apa? Tempatnya. Nah jadi Masya Allah, ini penting Pak bagi kita. Jadi ketika sampai Umar pun Mbak, ada kalanya memang harus keras. Antum tahu ada salah seorang di zamannya Umar, Masya Allah, dikerasin sama Umar biar sadar dia mencuri. Ketika dia mencuri barang, dipanggil sama Umar, lima sorokta, kenapa kau mencuri? Dia mengatakan, aku mencuri takdir. Jangan salahkan saya, salahkan siapa? Allah. Karena saya udah ditakdirkan oleh Allah untuk mencuri. Ya jangan salahkan saya, salahkan apa? Allah, takdir kata dia. Umar Pak langsung ngambil pelepah kurma yang keras, diambil sama Umar, ditabok sama Umar, pang, pakai pelepah kurma, jatuh tersungkur Pak. Ketika udah jatuh nih orang, dia mengatakan, ya Umar, lima dorobta nih, kenapa kau pukul saya ya Umar? Apa kata Umar? Takdir. Apa? Takdir. Berarti apa? Memang orang kayak gini dia harus dikerasin dulu dan harus pakai logika. Jadi ala kulli di sini Pak, kita itu harus sikap bijak. Nasihati dengan nasihati yang mau'izatil hasanah. Nasihat yang betul-betul hasanah, yang betul-betul apa? Baik. Wallahu alam bissawab. Berikutnya Masya Allah Pak, antum jaga kehormatan saudara antum dan jangan kebanyakan suudzon. Ini suudzon ini memang penyakit Pak. Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Janganlah kalian itu suka berprasangka buruk, karena prasangka buruk itu apa? Sedusta-dusta ucapan. Sekarang Pak Masya Allah, anda mau nanya, orang kalau berprasangka itu udah mengucapkan atau belum? Belum. Tapi kata Nabi, fa inna dhanna, karena prasangka itu akdzabul hadis, ucapan yang paling dusta. Belum mengucapkan. Kenapa? Biasanya kalau orang berprasangka pasti diucapkan setelahnya. Biasanya gitu. Dan yang paling dusta itu suka bawa prasangka, ini fulan ini benci gak ya sama anak, fulan benci gak sama anak. Aduh Pak, antum nih lanang, mau satu bumi pun ngomongin antum nggak ada masalah Pak. Antum siru ala darb, antum terus berjalan di atas apa? Kayak ini, raitu jannah. Antum udahlah Pak, jangan kebanyakan suudzon, jangan kebanyakan berprasangka. Antum nih bukan wanita. Kalau wanita kita katakan nggak wajar juga untuk mereka itu kebanyakan berprasangka. Tapi kenapa mereka itu sering suudzon para wanita?
sering suudzonnya itu karena mereka itu akalnya di bawah dibandingkan perasaannya. Jadi wajar sering apa? Suudzon. Nah, tapi Pak itulah Pak makanya. Wanita ini kan sering berperasaan. Akhirnya membuat dia berprasangka. Antum jangan sekali-kali bohongin istri antum. Mau kemana bang? Mau kajian. Padahal kumpul-kumpul doang. Ini pernah Pak sama Ana waktu itu. Jadi ikhwan Prabu Muli itu jalan-jalan kami itu healing lah ke Pagar Alam. Ada salah satu ikhwan kami ditelepon sama istrinya, video call sama istrinya. Jadi kami ngumpul, dia di sini misal. Kami ngumpul di sana. Video call. Pas video call istrinya ngomong, "Assalamualaikum Bi, salam. Gimana Bi? Kajian Ustaz Abdurrahman Lamiri lancar di Pagar Alam?" Kaget kami semua. Kapan pula kajian? Anda bilang nggak ada itu, nggak ada kajian kami. Anda bilang bohong itu suaminya. Anda bilang. Jadi Pak, masya Allah, dia itu berusaha ke Pagar Alam ikut sama kami. Gimana caranya bisa dapat surat izin? Tapi surat izinnya apa? Bohong. Ana bilang ngapain antum bohong? Antum ngomong aja diajak sama Ana. Ana yakin insya Allah boleh sama istri antum. Tapi kalau antum kebiasaan bohong, akhirnya istri itu nggak lagi percaya. Udahlah istri berprasangka, bohong pula kita. Mau kemana? Masya Allah, mau kajian. Padahal ya nongkrong-nongkrong gitu. Ana Pak di saat itu memang murni nggak ada kajian. Memang murni, memang mau jalan-jalan aja. Satu malam selesai balik kami sama ikhwan-ikhwan di Prabu. Ana bilang antum jangan kayak gitu akhi. Istri antum itu adalah berprasangka, antum tambah bohongi. Nanti akan ke depan antum akan susah. Apa kata ikhwan yang lain? Makanya akhi, kalau mau bohong itu ya mbok koordinasi dulu sama kami. Kita buat flyer bohong-bohongan gitu kan. Jadi masya Allah, ada sampai mikir nih. Makanya akhi, antum jadi gini Pak. Sifat untuk berprasangka itu sifat wanita. Antum laki-laki jangan, Pak. Laki-laki itu jangan. Laki-laki itu jangan. Antum ceria saja, ceria. Kalau seandainya antum bawaannya cemberut, bawaannya itu istilahnya murung, antum banyak prasangka, Pak. Antum tahu, masya Allah. Ini penelitian loh ya. Dan penelitian ini, Pak, itu dibahas sama ilmuwan-ilmuwan Barat. Dan memang shadaqa Rasulullah SAW. Rasul itu nggak pernah dusta. Nabi SAW selalu perintahkan kita untuk apa? Senyum. Senyum ini Pak bahagia. Antum kalau udah sering senyum, antum tuh bahagia bawaannya. Dan antum itu nggak suka berprasangka. Makanya ada salah satu ilmuwan, Pak. Mereka buat penelitian. Ini orang-orang yang stres loh ya. Terapinya gimana? Ambil pena, letakkan di mulut kayak gini. Ini, Pak, ternyata mereka yang selalu meletakkan penanya di sini itu bahagia. Kenapa bahagia? Ternyata itu yang membuat apa istilahnya menjadikan ada hormon apa lupa. Yang hormon ini bisa membuat orang itu bahagia. Itu bereaksi. Jadi itu bahagia. Itulah yang diambil oleh para ulama bahwasanya itu tuh aslinya udah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering senyum. Makanya kata Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Engkau senyum untuk saudara engkau itu sedekah. Jadi antum tuh coba biasakan postur wajah, mulut itu, Pak, postur mulut itu gini. Itu biasa kan. Tapi kalau gini nggak enak, Pak, dilihat 24 jam antum depan istri kayak ini. Nggak enak. Tapi memang harus diginiin, Pak, harus dilebarkan. Itu biasa kan. Percaya sama anak, Pak, antum bahagia. Apalagi dai, Pak, ya macam kayak kami. Itu kan cobaan tuh pasti banyak, Pak. Imma dituduh Wahabi lah, imma dibilang apalah atau apalah. Itu fitnah tuh kadang-kadang tuh ada. Kita bawa santai aja, ya dibawa asik gitu loh, Pak. Ya beragama tuh gitu. Antum senyumin aja. Hasilnya terbiasa untuk apa senyum. Antum orang yang mencela antum nggak akan antum benci sama dia. Yakin lah sama anda. Itulah yang Allah katakan, nggak akan selamat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang apa? Selamat. Selamat hati antum, Pak. Jadi banyak senyum. Antum tahu, masya Allah. Cemberut saja. Ini terjadi sama Nabi. Allah abadikan sampai hari kiamat. Nabi cemberut sekali ini. Dan yang ajibnya antum tahu, masya Allah. Coba antum perhatikan. Allah berfirman, abasa wa tawalla. Si Muhammad bermuka masam, wa tawalla, dan dia berpaling. Bermuka masam kepada siapa? Anja'ahul a'ma, ketika didatangi oleh orang buta. Siapa orang buta? Abdullah bin Ummi
Maktum. Pak, antum senyum ke orang buta, antum cemberut ke orang buta nggak ngaruh. Ngerti nggak antum? Ngaruh nggak sama orang buta? Antum senyum, antum cemberut nggak ngaruh, Pak. Tapi ternyata Nabi bermuka masam cemberut kepada Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, Allah abadikan kesalahan Nabi sampai hari kiamat. Keliru Nabi SAW. Sejak itu, Pak, Nabi SAW tidak pernah lagi cemberut. Selalu apa? Senyum. Sama orang buta aja tuh nggak boleh cemberut. Padahal itu nggak ngaruh sama sekali, Pak. Mereka tuh nggak, makanya orang yang paling selamat hatinya itu orang buta. Orang buta itu orang paling selamat hatinya, Pak. Makanya para ulama itu banyak Allah takdirkan tuh buta. Syekh bin Baz buta. Ada beberapa ulama yang Allah kuatkan, Allah jaga keimanannya, kebutaannya. Syekh Mufti sekarang, Mufti istilahnya Grand Muftinya gitu ya, Mufti umumnya di Saudi, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh buta juga. Imam Bukhari pernah buta. Banyak, Pak, ulama-ulama yang memang betul-betul mereka Allah cabutkan pandangan mata itu untuk menjaga hatinya. Biasa gitu. Jadi ala kulli di sini, Pak, antum coba perhatikan. Jadi jangan kebanyakan suudzon. Antum banyak senyum. Lebarkan mulut antum atau bibir antum dilebarkan. Jadi, Pak, cukup yang mancung tuh hidungnya. Mulut jangan antum juga mancung. Yang lebih ajib, hidungnya pesek, mulutnya apa? Mancung. Jangan, Pak, Masya Allah. Masya Allah, jangan. Usahakan, nggak apa-apa hidung kita pesek, ini ciptaan Allah. Tapi mulut kita usahakan jangan mancung. Jangan bawaannya marah. Kalau wanita wajar, Pak. Wanita itu kenapa memang dibuat oleh Allah sering manyun mulutnya? Biar antum cium. Itu wajar, Pak. Wajar. Memang Allah takdirkan, udah kalau udah gini, Pak, jangan antum tambah marah. Aduh, Pak. Istri antum marah manyun, jangan antum diamin juga, Pak. Antum cium tang sudah. Abang pergi deh ya, bismillah ya Allah. Udah gitu, Pak. Itu yang harus kita ketahui. Wallahu alam bissawab. Kemudian yang berikutnya, Pak, Masya Allah, adab sama muslim itu menolong sama muslim terutama dalam kondisi sulit. Ini penting, Pak, Masya Allah. Jadi anak sarankan, Pak, MBI ini chapter lahat, dan walhamdulillah anak senang dengar ya, Pak. Memang fokusnya MBI lahat ini chapternya, kegiatannya itu memang di kemanusiaan, di sosial, afwan. Jadi secara umum, secara sosial itu Masya Allah. Dan anak nggak bisa cerita, Pak, dan anak pernah merasakan itu. Anak pernah mengalami kondisi sulit dan ternyata dibantu anak nggak bisa sebut orangnya, nggak bisa sebut namanya, semoga jazakallah khair. Anak betul-betul waktu itu lagi betul-betul sempit, Masya Allah. Anak kena musibah, kondisi sempit, dan Masya Allah, Pak, itu udah semeraut anak, Pak. Kondisi anak qadarallah wa ma syaa fa'al. Anak kondisi kecelakaan, Pak, di lahat ini. Kondisi anak lahat ini. Itu anak dicecar berkali-kali sama keluarga. Sebenarnya, Pak, memang salah anak. Anak kira anak salah. Anak nyorong, Pak, nyorong zang gitu. Motornya nggak kenapa-kenapa. Ini orang nih aslinya udah sakit duluan, Pak, kena TBC. Anak bilang, itu sakit karena saya atau karena memang bawaan? Coba di ronsen dulu gitu kan. Pas di ronsen hasilnya dibilang ini gara-gara kecelakaan, katanya gini. Anak kan punya banyak kawan-kawan nih dokter-dokter yang sudah ngaji gitu kan. Anak tanya, "Dok, coba antum baca. Ini karena kecelakaan bukan?" "Oh enggak, Ustaz, sama sekali itu bukan kecelakaan. Itu tuh murni TBC." Hati-hati, Ustaz, nanti jumpa sama orang ini, anak bilang. Jangan sampai salaman, jangan sampai apa, usahakan jangan. Itu kena TBC gitu kan. Akhirnya anak bilang, "Afwan, Mbak," anak bilang, "ini keluarga Mbak itu bukan kena karena kecelakaan, afwan," anak bilang, "tapi karena TBC." "Oh enggak, gini. Oke, saya mau ganti." Sebut berapa ini. "Oh enggak, Mas," katanya, "datang dulu ke lahat." "Oke, saya datang, saya usahakan waktunya. Hari ini bisa nggak?" Jadi anak nggak bisa, karena waktu itu kan ada kondisi jadwal kajian dan sebagainya. Anak nggak bisa selalu berangkat. Anak bilang lupa hari apa waktu itu. "Di hari ini bisa nggak?" Anak bilang, "Insya Allah ini paling cepat anak kosong." "Oh sudah bisa, Mas," katanya. Dan datang, Pak. Qadarallah wa ma syaa fa'al. Anak waktu itu diminta 5 juta. Anak mafi fulus waktu itu. Memang betul-betul nggak ada. Di rekening anak waktu itu cuman 1 juta lebih. Diminta kayak gitu. Walhamdulillah, ada salah satu dari antum yang datang jumpain ana, bantu ana. Ana sampai katakan, "Pak, afwan, ana kalau bayar sampai 5 juta, ana nggak ada duit. Mau dipaksa kayak mana pun ana nggak bisa. Ana cuman punya 1 juta, ana bisa bayar 1 juta Nabi. Kalau sampai 5 juta nggak bisa." Apa kata beliau? "Ustaz, antum nggak usah
nggak usah bayar. Nanti kita tengah-tengah saja. 3 juta itu biarlah kami yang nanggung katanya. Anak yang nanggung, mungkin ada ikhwah-ikhwah yang lain nanggung, insya Allah nanti tercukupi semua. Itu Pak, Masya Allah. Itu sama dari antum Pak, MBI lah Anda dibantu. Salah satu anggota antum, Masya Allah Pak ya. Jazakallah khair. Jadi mau nggak mau Pak, kita ini komunitas itu memang bantu orang yang sedang apa? Sulit. Coba kita ini peka. Antum tahu Pak, orang yang paling peka dengan orang yang sedang susah itu cuma Nabi kita Muhammad SAW. Abu Bakar kalah, Umar kalah, Utsman kalah, siapapun kalah Pak. Yang paling peka dengan orang sedang susah siapa? Nabi SAW. Antum tahu Pak ceritanya? Insya Allah. Nabi SAW sedang kumpul di masjid. Abu Hurairah itu ketika orang-orang sudah bubar, Abu Hurairah langsung mencari pintu yang sering dilewati oleh orang. Jadi masjid itu Pak, biasanya itu ada beberapa pintu yang sering dilewati oleh orang. Ada pintu utamanya gitu. Abu Hurairah duduk di situ. Antum tahu kenapa Abu Hurairah duduk di situ? Minta makan. Tapi minta makannya dengan cara elegan. Dengan cara nggak minta-minta Pak, tapi elegan. Pas lewat ke famarra bi Abu Bakar. Yang pertama lewat nih orang yang paling royal dengan hartanya, yang paling loyalnya tinggi kepada kaum muslimin. Abu Bakar. Ketika lewat Abu Bakar, Masya Allah, apa kata Abu Hurairah? Fasa'altu an ayatin la as'aluhu illa liyastadbi'ani. Aku bertanya kepada Abu Bakar. Aku tuh tahu ayatnya turun di mana, untuk siapa, sababun nuzulnya apa, aku tahu semua. Tidaklah aku tanya kecuali agar Abu Bakar ngajak saya makan di rumahnya. Berharap gini, Abu Hurairah udah makan, kalau belum ayo ke rumah gitu. Jadi itu yang ditunggu-tunggu sama Abu Hurairah. Dijawab semua ayat tersebut oleh Abu Bakar. Sebabnya ini, turunnya di sini, kapan turunnya di sini, ketika itu dan sebagainya. Dijawab semuanya oleh Abu Bakar. Ketika selesai, apa kata Abu Hurairah? Sudah ya Abu Hurairah, aku mau pulang. Enggak diajak makan. Famarra bi Umar. Orang kedua lewat Umar bin Khattab. Jadi kurang peka Abu Bakar, kurang peka. Yang lewat kedua siapa? Umar. Aku tanya juga fasa'altu an ayat. Aku tanya kepada Umar sebuah ayat. Aku nggak bertanya kecuali agar aku dibawa makan, diajak makan oleh Umar. Dijawab semua oleh Umar bin Khattab. Nggak diajak makan. Nabi duduk dilihat dari kejauhan, tahu ini Abu Hurairah butuh makan. Nabi datangin Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Ya Abu Hurairah, ilhaq bi, nggak usah nanya, ayo makan di rumah saya. Jadi Nabi lo udah tahu Abu Hurairah butuh makan. Di sini yang dapat kita ambil faedah Pak, bahwasanya seseorang itu harus membantu saudaranya. Gimana pun kondisi, ada kena musibah itu harus peka. Apa dia butuh apa sih? Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah itu akan terus menolong hambanya selama hambanya itu membantu saudara yang lain. Jadi gini Pak, anggaplah kita kaya, anggaplah kita orang-orang yang nggak butuh dana, nggak butuh ini butuh itu, kita semua bisa bayar orang. Kita sakit bayar pakai duit dan sebagainya. Walaupun kita nggak butuh orang Pak, tapi antum jangan nggak bantu orang. Kenapa? Selama antum bantu orang, antum akan selalu dibantu oleh Allah. Terus yang kedua, siapa yang jamin Pak anak kita nggak yatim? Bisa jadi anak kita yang yatim. Kita dulu sering bantu orang, percayalah sama anak. Kalau antum sering bantu orang, anak antum pun juga akan sering dibantu nanti. Jadi kita ini Pak harus perhatikan gimana sesama muslim itu harus saling bantu membantu. Na'am, wallahu alam bissawab. Terakhir, ini udah 6:30 lewat, terakhir Pak, jangan terlalu berlebihan bergurau. Bergurau boleh pada porsinya, pada waktunya, dalam koridornya. Jadi ada batasan-batasan yang harus dijaga. Jangan terlalu banyak canda. Itu tadi anak katakan, kalau banyak canda kadang-kadang ketika safar memang boleh, tapi takutnya lagi sensitif, ada orang lagi sensitif. Apalagi anak nggak tahu kalau di sini Pak satu suku atau enggak. Tapi anak dulu pernah hidup di Jawa. Kultur Jawa sama kultur Sumatera tuh beda Pak, jauh. Kultur di Jawa itu sering bawa perasaan tadi anak katakan. Istilahnya sering apa ya? Dan itu memang bukan aib bagi mereka. Karena mereka itu memang betul-betul menjunjung istilahnya muamalah. Jadi bahkan kita lewat nih Pak, kita lewat jalan, enggak kita
biasanya misi nggak asal nyelonong diem tok gitu ya, asli mereka tersinggung. Atau paling harus bilang misi pak gitu, misi mbah gitu, nggih kata dia. Tapi kalau atau langsung lewat sap gitu, tersinggung dia, Pak. Nah, Anda nggak tahu di sini apa semuanya dari satu suku. Yang satu suku aja kadang-kadang ada yang sensitif gitu. Nah, jadi jangan terlalu banyak bergurau. Apa hadis Nabi kita Muhammad disebutkan dalam riwayat Imam Malik, la tumtaru fil majalis. Jangan kalian tuh sering bergurau di majelis. Bil katsir, dengan banyak hal-hal minal lahwi yang melalaikan. Jadi usahakan tuh jangan terlalu banyak bergurau. Sekedarnya saja. Gurau itu penting, boleh. Karena Nabi juga bergurau dengan para sahabat. Iya, tadi kayak nyembur. Nabi bergurau dengan sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW, bergurau Nabi. Tapi tidak berlebihan. Kenapa? Iya wa kasratud dhahik, dalam sebuah hadis. Hati-hati kalian dari banyak tertawa. Fa innahu yumitul qalb. Karena banyak tertawa itu akan mematikan akan mematikan hati kita. Jadi seperti itu. Jadi ala kulli hal di sini boleh bercanda-bercanda. Tapi kalau dari pagi sampai malam semua tawa terus gitu ya, wibawa itu jatuh. Makanya Pak, Masya Allah ya, gak usah jauh-jauh. Antum tahu para pelawak kan? Para pelawak itu orang yang paling mudah emosi. Percaya sama Ana punya beberapa ikhwah yang sering melawak, tapi yang sering emosi, yang sering baperan. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka itu hatinya udah mati, sering banyak ketawa, mereka melawak. Jadi gini Pak, ada bahkan Ana tuh lihat cuplikan sedikit gitu ya, pelawak ini pas di HP itu Ana lihat. Jadi dia ini pelawak, dia candain orang, dicandain balik, Pak. Marah dia. Itu marah tuh on cam gitu ya. Di kamera tuh lagi tayang. Jadi Ana lihat, loh, ternyata mereka pun emosian. Itulah Ana bisa simpulkan ini kenapa mereka emosian, sering ketawa. Jadi bawaannya itu marah. Makanya wibawa mereka itu akan jatuh Pak depan istrinya. Pasti dah semua. Orang sering melawak di depan istrinya mati dia wibawanya. Enggak lagi dianggap sama istri kadang-kadang. Karena dia itu jadi bahan lucon kadang-kadang sama kawan-kawan yang lain. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini ada banyak Ana cepatkan saja. Bersikap rendah hati. Allah katakan wala tusair khaddaka linnas, jangan palingkan wajah engkau dari manusia. Kemudian menjaga rahasia ini. Jaga rahasia, Pak. Jaga rahasia itu penting. Jadi gini, antum satu komunitas, kadang-kadang ada yang kena musibah, itu mau cerita ke kawannya. Kalau sudah cerita, itu jangan sampai bocor. Ini enggak. Ada kawannya cerita sama kita, akhi, tolong ya, ini rahasia betul. Oh iya siap. Oh Masya Allah. Kita manggil kawan kita, akhi sini, rahasia ya. Rahasia. Jadi rahasia umum. Ini penyakit di kita, Pak. Jadi yang awal rahasia memang betul-betul rahasia, jadi rahasia umum. Antum tahu, Pak, ada sahabat Nabi, sahibu sirri Rasulillah, pemilik kunci rahasia Rasul. Sampai meninggal Rasul, Pak. Sampai meninggal di sahabat, nggak ada yang tahu rahasia Nabi. Ini bagus sekali, Pak. Jadi jaga rahasia. Anda punya kawan namanya Masya Allah Wahyu. Anda kalau ada masalah, Pak, Anda cerita sama ini orang, asli Pak, nggak bocor, nggak ada bocor sama Pak, aman. Dia tuh ada kadang-kadang nih butuh solusi, apa sih solusinya? Tapi ini bahaya nih kalau seandainya mungkin orang tahu gitu kan. Istilahnya privasi kita, duit kita, kurangnya duit kita. Anda kalau lagi cerita kurangnya duit, cerita ke dia. Tapi kalau orang tahu, wah fulan ini kurang duitnya atau apa, mungkin malu banget kita kan gitu. Jadi kita cerita gitu kan, nggak bocor Pak, nggak bocor sama sekali sama dia. Ini orang-orang kayak gini nih penting nih Pak. Nah apalagi antum nih, istilahnya satu komunitas itu jangan sampai mudah nyebarkan rahasia orang. Istilahnya ember bocor. Jangan Pak jadi ember bocor. Apa ada hadis Nabi SAW? Satu hadis ini penting. Idza haddatsa ar-rajul tsumma iltafat fahiya amanah. Kalau ada orang ngajak kita bicara, tsumma iltafat, dia nengok kanan nengok kiri takut kebongkar, fahiya amanah. Berarti itu tanpa dia ngomong ini rahasia, itu pasti rahasia. Jadi nggak usah harus bilang ini rahasia, akhi. Udah dibilang ini rahasia masih dibocorkan.
Nabi katakan jangan kan dia ngomong ini rahasia. Dia cukup nengok kanan, nengok kiri nggak ada orang baru dia cerita. Itu jangan sebarkan kata Nabi. Nah, itu harus jaga, Pak. Jadi kalau antum cerita sama orang, sama kawan, itu jangan sampai antum bocorkan. Dan bahkan Masya Allah disebutkan oleh Umar, man katama sirra akhihi satarallahu alaihi auratahu yaumal qiyamah. Orang yang menjaga rahasia saudaranya, Allah akan menutup auratnya pada hari kiamat. Nah, wallahu alam bissawab. Kemudian muliakan tamu. Ada chapter Palembang datang ke Lahat, coba muliakan Pak, Masya Allah. Hadis Nabi kita sallallahu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia harus muliakan apa? Tamunya. Antum tahu Pak Nabi Ibrahim, Masya Allah. Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Apa yang dihidangkan sama Nabi Ibrahim? Apa yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim untuk menjamu tamunya? Bi'ijlin samin, dihidangkan langsung motong sapi. Satu sapi Pak, samin yang gemuk, dipotong sama Nabi Ibrahim, dihidangkan untuk tamu-tamunya. Walhamdulillah datang sini Pak, sapi berapa kilo? 15 kilo, Masya Allah. Betul, sapi di sini anak dapat, Masya Allah. Tapi memang harus mau nggak mau Pak. Lihat dulu para sahabat itu biasa Pak, datang tamu, Masya Allah, jembelih apa? Onta. Nyembelih apa? Kambing. Biasa, sapi. Biasa bagi mereka Pak. Kalau kita sebisanya lah usahakan. Nggak bisa kambing, ayam pun jadi. Tak ada ayam, roti kongguan pun jadilah. Roti apa kongguan. Yang penting gimana kita bisa jamu. Tapi kalau bisa Pak, orang zaman dulu, orang Arab sampai detik ini Pak, orang Arab itu sama tamunya Pak betul-betul dijaga. Makanya antum tahu, orang haji, orang umrah itu betul-betul dimuliakan Pak. Satu sisi mereka tuh mau ibadah, yang kedua mereka ini tamu. Raja Salman tuh nggak minta apa-apa. Dan Masya Allah Pak Muhammad ibn Salman dan mereka-mereka yang sudah sibuk sana sibuk sini tuh Pak, nggak ada minta bayar dari antum, nggak ada. Yang penting mereka itu bisa ngelayanin tamu-tamunya. Fulus tuh habis mereka Pak, banyak. Negara asli yang terkaya harusnya termasuk Saudi. Tapi kenapa nggak jadi negara yang paling pertama terkaya? Habis memang dikeluarkan untuk kaum muslimin. Banyak Pak udah kondisi seperti itu. Dan antum tahu orang yang terkaya di dunia salah satunya itu ya dari orang Saudi, Sulaiman Ar-Rajihi yang punya bank Rajihi itu turun peringkat kekayaannya karena hobi apa? Ngasih untuk orang. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi tamu itu dimuliakan, datang dari chapter semisal chapter mana gitu kan, chapter mana gitu. Itu harus apa? Betul-betul dimuliakan. Wallahu a'lam bissawab. Memberikan hak jalan itu penting, Mbak. Hak jalan tuh harus antum jaga. Jadi karena gini Pak, mugi-mugi itu citranya tuh kadang-kadang sudah agak jatuh Pak di masyarakat awam, karena mereka itu nggak memberikan hak apa? Jalan. Padahal kata Nabi kita Muhammad SAW, beliau katakan fa'atut tariq haqqaha. Kalian tuh harus kasih hak jalan. Kadang-kadang gini Pak, itu ada sebuah jalur bukan untuk motor semisal, untuk sepeda, itu jangan dilewatin. Ada hak jalan yang harus kita muliakan. Ini juga sama. Jadi kita selaku bikers gitu Pak ya. Ana belum bikers sih Pak, karena ana kesini naik mobil. Kalau bikers kan harusnya naik apa? Ada motor gitu kan. Dia mudah-mudahan ke depannya ana bisa lah nanti, mudah-mudahan ya. Ana nggak tahu kapan naik motor. Oh iya. Oh gitu. Tetap MBI tapi Muslim bermobil Indonesia. Masya Allah nafsah. Anak sini aduh anak malu banget Pak. Antum naik motor ya, anak naik mobil. Qadar Allah. Ya tapi anak harap Pak, Insya Allah antum kasih hak jalan apa untuk yang lain. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah jangan ganggu tempat umum. Contoh Pak, sampah atau semisal kotoran dan sebagainya, itu jangan sampai apa kita ganggu. Wallahu alam bissawab. Utamakan keselamatan Pak bersama. Kata Allah, wala tulqu biaidikum minat tahluka, jangan celakakan diri kalian. Pakai motor, pakailah helm sepaket Pak. Masya Allah, anak tuh qadarallahu ma syaa fa'al. Ada salah satu ummahat meninggal Pak, karena memang nggak lihat kan safety first kan, kata orang gitu, safety yang pertama gitu. Jadi nggak pakai helm, terus dibonceng sama suaminya. Qadarullah, masuk jubah tuh kerantai. Jadi Pak pertama kali jatuh tuh langsung yang ke banteng tuh kepala ke jalan.
Udah masuk RSUD Prabu Muli, nggak selamat sudah. Itu umat. Jadi safety first. Ada masya Allah ikhwan kita di Tangerang, qadarullah pakai helm, Pak. Pakai helm, tapi jatuh di Tangerang kemarin. Anak baru jenguk waktu kemarin bulan lalu, kecelakaan, ketabrak mobil, keserempet. Pakai helm, Pak. Kepala luka, kena kepalanya. Qadarullah, kenapa tuh? Nggak diklik helmnya. Jadi kan sayang banget, Pak, udah pakai helm, tinggal apa harusnya? Diklik, kan lepas. Jadi apa kata Allah Taala, wala tulqu biaidikum ila ta'luka, jangan campakkan diri kita kepada apa? Kepada kebinasaan. Taib, terakhir kita harus ingat, Pak, pahala besar itu menanti kita kalau kita niatkan kumpul kita di sini untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu harus, kata Nabi, alaikum bil jamaah, kita tuh harus sering kumpul berjamaah, salat berjamaah, kita itu di masjid berjamaah. Makanya dulu kantor tuh ya masjid, sekolah tuh ya masjid, tempat bendahara keuangan masjid, militer tuh juga di masjid, semua di masjid dulu. Jadi tempat masjid itu tempat untuk kumpulnya kaum muslimin, masjid. Nah jadi penting, mau nggak mau kita harus kumpul gitu. Kalau orang sendiri-sendiri itu biasanya diganggu sama syaitan. Makanya kata Nabi SAW, fa inna ma ya'kulu dhi'bu wal qasib minal qadam. Kadang-kadang ada masanya kalau kita itu sering menyendiri. Jadi sering kumpul nggak bagus, sering menyendiri juga nggak bagus. Kalau seandainya kita sering menyendiri, Pak, nanti takutnya qadarullah wa masyafal diganggu sama syaitan, karena serigala itu hanya akan menerkam domba yang sendiri. Jadi kita kumpul, kita ini ibadah sesekali, tapi niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah man amila salihan min dzakarin aw untha, yang beramal saleh karena Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki atau perempuan, dan dalam kondisi dia beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan untuk dia hayatan thayyibah, kehidupan yang apa? Yang thayyibah, yang baik. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kajian pagi ini pada subuh ini Allah Subhanahu wa taala berkahi. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari anak pribadi syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Dan ana, Pak, Masya Allah, kalau ada antum ketersinggungan atau ana salah ucap, ana mohon maaf, Pak. Ana mohon maaf, tapi ala kulli di sini tidak ada yang kita inginkan kecuali hanya kebaikan saja. Wassallallahu Nabi Muhammad. Kita tutup, Pak, sampai sini ya. Oh gitu, Pak, Masya Allah. Oh Masya Allah. Oh ini ada pertanyaannya. Masya Allah, 100, 200, 150. Berarti 3 pertanyaan nih, Pak. 3 pertanyaan. Gampang-gampang aja sudah. Sebutkan 3 hal adab sama muslim yang bisa kita kerjakan, yang Anda sampaikan tadi. Nah, fadhol. Masya Allah. Bebas, Pak, yang Anda sebutkan bebas. Salam. Saling mendoakan. Jaga lisan, Masya Allah. Naam, Pak. Saling membantu, Masya Allah. Banyak, Pak, Masya Allah. Fadhol, Pak, Masya Allah. Kasih ke beliau. Masya Allah. Yang berikutnya, Pak, ya. Masya Allah. Baik. Kenapa kita itu diperintahkan untuk mendoakan saudara kita semuslim, dan kita jangan sampai ada kecemburuan? Kenapa? Afadhal. Menjaga hati. Kalau apa lagi padahal. Karena dengan kita mendoakan dia, sejatinya kita doanya kembali. Nah, Masya Allah, sahih, Pak. Aduh, biarlah. Masya Allah. Iya, Ustaz. Jadi itu, Pak, sahih. Jadi antum tuh, Pak, jangan sungkan-sungkan antum ngomong, Masya Allah, semoga uang antum semakin banyak. Antum nggak usah sungkan-sungkan, Pak. Ada orang buka usaha, ikhwan antum, saudara antum,
Semoga usaha antum diberkahi oleh Allah. Rumah makan ini mudah-mudahan rame terus, banyak orang yang kunjungi. Udah Pak, itu doa antum. Itu sejatinya untuk apa? Untuk kita. Jadi antum enak banget dia didoain. Makanya orang Arab Pak, antum tahu orang Arab itu kalau jumpa, antum nelpon lah orang Arab, Syekh antum. Anak nelpon ustaz kita Pak, Masya Allah. Beliau nih Pak, kaifahal abnaik. Sampai anak ada ditanya gimana kondisi, mudah-mudahan antum, keluarga, anak antum sehat. Ini ada salah satu ustaz anak mau nanya gini. Sebelum beliau anak nanya, Pak, beliau udah potong langsung, Pak, semoga Allah kasih antum ini panjang banget gitu. Dan orang Arab ini kayak gitu, Pak, kebiasaannya. Jadi memang kalau bisa tuh Pak, antum semoga salah kata Pak, Masya Allah. Sampaikan semoga Allah kasih antum keberkahan, banyak rezeki, kesehatan, al-afiyah, diberkahi semua dan sebagainya. Itu antum harus apa? Sampaikan. Dan jangan hakikat itu untuk diri antum sendiri. Hakikat untuk diri antum sendiri. Na'amallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, Masya Allah, yang mudah, yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi siapa? Yang paling dekat duduknya dengan Nabi pada hari kiamat siapa mereka? Orang yang apa? Ini anak sebutkan pertama ini. Oh, berarti masih ngantuk nih awal. Apa Ki? Bukan golong A? Orang yang A? Orang paling bertakwa? Bukan bertakwa. Kalau Ustaz jangan Ustaz jangan Ustaz. Orang yang paling Bahagia. ah bahagia bukan? Bukan. Berarti masih ngantuk daripada subuh. Oh, kalau Ustaz jangan Ustaz. Orang bukan. Ana sebutkan hadisnya. Yang paling saya cintai dan yang paling dekat tempat duduk dengan saya itu. Yang paling apa coba? Bukan bertakwa. Bukan. Yang paling baik akhlaknya. Masya Allah. Kan gitu hadisnya. Awal-awal masih ngantuk. Betul masih ngantuk. Belum kondek, Masya Allah. Belum kondek. Masya Allah. Taib yang berikutnya Pak, Masya Allah. Ana sebutkan ada dua orang atau dua golongan yang bukan bagian dari umat Islam. Siapa dia? Bukan bagian golongan dari kami gitu kata Nabi. Laisa min an'am. Na'am, Masya Allah, sahibah. Tidak menyayangi anak kecil dan tidak apa? Menghormati orang tua. Na'am, jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Baik, yang berikutnya. Abu Bakar bercerita memuji Umar. Apa alasan yang disebutkan oleh Abu Bakar Umar bersikap bengis, keras? Apa sebabnya? Naam, sahih, Masya Allah. Ma ra'a min nafsi minal lin. Karena saya terlalu lembut. Jadi ada kalanya Umar tuh dibutuhkan. Karena kalau lembut terus rusak umat. Kalau keras terus rusak umat dan sebagainya. Masya Allah. Taib, ini udah habis door prize-nya. Selesai, mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita untuk acara berikutnya di sini sarapan, dan sampai nanti badal maghrib kita ada lagi kajian. Ini tentang masalah ibadah gaspol, kalau mau gacor kan gitu kan temanya. Masya Allah. Kita pernah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.